Refleks moro nanti berkembang menjadi protective reaction. Jadi anak bisa melihat, oh misalnya dia kaget, dia bisa kedip gitu, misalnya itu refleksnya, atau dia bisa melihat ke arah bunyi itu gitu. Nah, itu termasuk protective reaction. Nah, kalau anak-anak refleksnya ini masih ada, ini akan menghambat ke perkembangan selanjutnya. Kayak misalnya yang tadi, usia 4 bulan, harusnya refleks kaget itu udah hilang karena anak mau ke posisi berguling, terus juga mau selanjutnya untuk ke merayap, maksudnya maju ke depan. Nah, kalau misalnya masih ada refleks kaget itu, gimana dia mau berguling dengan baik? Kalau ada suara dikit aja dia kaget, itu kan. Nah, refleks-refleks ini biasanya kalau mau ngeceknya ya ibu-ibu, ibu bapak itu biasanya terapis yang ngecek langsung, memang butuh disentuh langsung dan diperiksa langsung oleh terapis yang bersangkutan. Selanjutnya, nah ini ability to screen input. Ini adalah kemampuan anak untuk fokus ke tugasnya. Jadi karena sensori yang tadi sudah terintegrasi dengan baik, kayak tadi di video, dia main baseball, itu dia sensori proprioseptifnya udah bagus, dia tahu dia itu berdiri di mana, terus taktilnya udah bagus, oh dia itu megang stick, pukulan baseballnya itu dia harus ke belakang, seperti itu. Nah, kalau sensori proprio dan taktilnya itu udah bagus, otomatis dia bisa fokus ke arah bola. Bola itu datang ke dia ke arah mana nih, kanan, kiri, atau atas, bawah, kayak gitu. Kalau anak sensorinya belum terintegrasi dengan baik, kayak tadi proprionya, nah dia kan akan mungkin masih goyang-goyang atau kakinya akan nginjek-nginjek lantai gitu, karena dia nggak dapat input yang cukup untuk memberitahu dirinya di mana sih dirinya berada gitu, di mana sih kakinya menjejak, seperti itu. Terus postural security ini kemampuan anak untuk mengendalikan tubuh di posisi statis atau diam. Postural security tentang bagaimana anak bisa mempertahankan posisinya berdiri diam atau duduk diam. Dari berapa? Nah, selanjutnya awareness of two side of body ini maksudnya tentang anak tahu kalau tubuhnya itu ada sisi kanan dan sisi kirinya gitu. Dan kedua sisi itu bisa bergerak bareng-bareng loh, bisa ke tengah gitu, bisa menutup atau membuka, menjauhi tubuh, begitu. Nah, awareness of two side body ini penting dibutuhin anak-anak saat dia misalnya menulis. Kalau menulis itu kan kanan nulis, tangan kiri nahan bukunya, mungkin seperti itu. Terus juga dalam permainan-permainan yang butuh tahu mana sisi kanan dan mana sisi kiri. Selanjutnya motor planning. Nah, ini penting banget karena terkait bagaimana perencanaan gerak anak. Kayak misalnya kalau kita bergerak kan sudah otomatis, tapi sebenarnya si otak itu bekerja di kemampuan motor planning ini. Ini motor planning itu tentang kayak misalnya ini gambar anaknya mau ngejepit dan mindahin ke sebelahnya gitu misalnya. Motor planningnya adalah dia harus ngangkat tangannya, dia harus buka jepitannya, terus kalau udah nyampe ke satu balok yang mau dia ambil, dia jepit, tangannya dia rapetin, terus tahan nih. Kalau udah sampai wadah sebelahnya baru dilepas. Terus kita masuk ke atasnya, perceptual motor development. Jadi ini sudah banyak pengalaman-pengalaman dari sensori motor ini, pada akhirnya terbentuk persepsi dia. Nah, perceptual motor ini yang pertama ada attention center function. Jadi bagaimana atensi anak terhadap tugas yang harus dia lakukan. Misalnya dia harus menulis, ya dia bisa atensinya ke tugasnya itu dan gak terdistraksi sama input-input dari sekitarnya. Kayak misalnya anak harus ngerjain tugas, tapi temennya tiba-tiba yang ada banyak yang main bola di luar, ih kok kayaknya asik ya ketawa-tawa gitu. Oke, dia dengar, tapi dia kan karena attention center function-nya sudah terbentuk dengan baik, sudah berkembang dengan baik, dia bisa, oh iya aku kan masih kerjain tugas, masih disuruh nulis sama bu guru, ya udah aku selesaiin ini dulu, aku bisa kok nanti ke sana. Gitu. Akhirnya dia mengabaikan suara teman-temannya, dia bisa fokus lagi ke tugasnya.
Terus visual spatial perception. Nah, ini terkait sama body scan yang tadi, tapi visual spatial ini tentang bagaimana anak bisa memperkirakan jarak. Jadi misalnya kayak nih gambarnya, dia lompat dari satu kayu ke kayu sebelahnya, dia tahu harus melangkah nih sejauh apa gitu. Body scan-nya dia oke, dia tahu panjang kakinya seberapa, dan visual spasial persepsinya bagus, jadi dia bisa lompat atau melangkah sesuai dengan jarak si kayu itu, biar dia nggak jatuh gitu. Visual spatial persepsi ini juga tentang bagaimana anak tahu mana di dalam, mana di luar, mana di atas, mana di bawah, persepsi tentang ruang. Seperti itu. Terus ada auditory language skill. Nah, ini juga penting di anak saat anak membaca, menulis, atau kalau misalnya didikte gitu kan. Sama anak bagaimana mengerti instruksi. Jadi auditory language skill ini gimana suara yang masuk, terus dia proses di otak, sudah muncul persepsi, misalnya dia disuruh, ayo tulis kata apel misalnya. Udah muncul persepsinya itu, oh apel itu A P E L. Terus ya udah dia bisa nulis ke bukunya kayak gitu. Terus misalnya dikasih instruksi, kamu tolong ambil buku di mana di ruang ibu misalnya kayak gitu. Dia tahu, oh berarti aku harus ngambil buku ke sana terus balik lagi ke sini. Seperti itu. Jadi dia bisa menginterpretasikan apa input auditori yang masuk ke apa outputnya dia, ke responnya dia. Sama ini juga berkaitan dengan bicara. Jadi dia bisa bicara dua arah, komunikasi dua arah, itu masuk juga ke sini, auditory language skill. Nah, selanjutnya eye hand coordination. Ini mungkin yang sering kita lakukan juga, banyak aktivitas-aktivitas kita atau aktivitas anak yang bermain gitu, itu melibatkan eye hand coordination. Jadi bisa simpelnya lempar bola ke tujuan gitu kan. Bagaimana dia koordinasi tangannya itu harus ngelemparnya seberapa jauh sih, harus mengeluarkan kekuatan seberapa besar sih biar nyampe ke target itu gitu. Dan matanya juga kan butuh ngelihat ini targetnya mana sih, apalagi misalnya targetnya bergerak. Dia lagi main bola, lempar tangkap bola sama guru atau sama bapak ibu, tapi bapak ibunya pindah-pindah gitu. Nah, dia tentunya harus fokus, matanya melihat, dan tangannya juga melempar pas kapan ibu atau bapak berhenti gitu. Ini juga berkaitan yang tadi, motor planning. Nah, selanjutnya adalah ocular motor control. Ini adalah bagaimana kontrol atau koordinasi kedua bola mata untuk bisa melihat ke segala arah. Jadi simpelnya kayak eye tracking, intinya gitu. Eye tracking, jadi matanya aja yang tracking, kepalanya diem. Ini penting banget untuk anak membaca, karena membaca itu kan dia butuh nge-tracking, ini aku udah baca sampai mana, kayak gitu. Nah, anak-anak yang ocular motornya nggak bagus, biasanya dia baca terus hilang. Atau kelongkap satu baris, habis dari atas, terus langsung ke baris bawahnya belum dibaca, langsung ke bawahnya. Gitu. Nah, postural adjustment, kalau yang tadi kita lihat itu kan postural security, itu adalah bagaimana anak bisa ngontrol di posisi diem. Kalau postural adjustment, bagaimana dia bisa mengadjust posturnya di posisi bergerak. Kayak misalnya dia main di papan titian, jalan meniti kayak gitu. Atau jalan di permukaan yang nggak rata. Gitu kan otomatis dia harus mengadjust posturnya gimana supaya dia nggak jatuh. Nah, yang tadi postural security sama postural adjustment ini berhubungan banget sama core muscle. Jadi kekuatan otot-otot bagian depan dan bagian belakang, bagian perut, dada depan sama punggung bawah dan punggung atas itu.
Nah, kita masuk ke atasnya. Ini biasanya kognitif intelektual. Ini biasanya yang cognition intelektual paling kelihatan di sekolah gitu kan. Karena memang sekolah dituntut untuk di sini academic learning. Wah, ternyata academic learning itu paling atas loh. Bawah-bawahnya banyak banget komponen yang harus dipenuhi anak sebelum dia bisa academic learning-nya optimal, activity daily living-nya optimal, dan behavior-nya optimal juga. Kita lihat, nah ini behavior perilaku anak. Jadi perilaku anak yang saat ini, misalnya anaknya udah kelas 4 atau kelas 6 gitu ya. Perilakunya kok gini sih gitu. Nah, dilihat dulu yang tadi, yang segitiga ke bawah-bawahnya. Tuh. Ada komponen apa sih yang mempengaruhi perilaku dia gitu. Selain di luar bagaimana lingkungannya mempengaruhi ya, lingkungan rumah atau lingkungan sekolah mempengaruhi, dilihat komponen dalam dirinya sendiri tuh seperti apa yang tadi di segitiga belajar tadi, pyramid of learning. Selanjutnya activity daily living, ini tentang bagaimana dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dengan baik dan sesuai. Kayak misalnya dia tuh harus sekolah jam 8. Jadi jam 7 dia harus udah sarapan, harus udah mandi. Nah, dia bisa nggak mengorganisir waktunya itu? Dia tahu nggak kalau oh jam 7 nih, oke, dia harus mandi, dia harus makan karena habis itu masuk sekolah kayak gitu. Dan dia bisa melakukan mandiri nggak? Misalnya beresin bukunya sendiri, kayak dia sekolah, oh dia butuh buku, dia butuh alat tulis seperti itu. Nah, ini yang atasnya adalah academic learning. Nah, yang tadi kalau bawah-bawahnya sudah oke, tentunya academic learning seperti menulis, membaca, atau matematika, itu dia akan bisa belajar dengan baik, bisa menyerap ilmu atau apa pelajaran-pelajaran baru yang diberikan gurunya dengan baik. Pada akhirnya dia bisa berprestasi di sekolah gitu dan mendapat nilai yang memuaskan. Selanjutnya, outline kedua itu, jadi hubungan aktivitas sensori motor dan academic learning itu apa sih? Nah, yang tadi saya bilang kalau sensori motor itu gabungan antara sensasi, input dari luar dengan aktivitas motorik. Nah, jadi ada input nih. Input itu sensori yang tadi ya. Sensori, baik lagi, sensori itu kayak harus dikasih ke anak, harus disuapin, dijijelin ke anak. Makanya ada pengalaman sensorinya seperti apa gitu. Karena misalnya pas dari kecil anak itu kan anak bisa explore sendiri, anak punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia melihat sesuatu yang baru yang belum pernah dipegang, misalnya dia mau nyoba megang. Nah, tapi alangkah lebih baiknya jika dalam anak mengeksplor sensori dan mencari serta mengembangkan pengalaman sensori sebanyak mungkin itu dituntun oleh orang tua untuk mendapat stimulasi yang tepat gitu. Jadi misalnya kayak anak misalnya belum pernah megang water beads atau belum pernah finger paint, misalnya anak-anak kecil ya, anak bayi 3 tahun misalnya atau 2 tahun. Anak belum pernah finger paint, dia ngelihat warna-warni, tertarik. Oke, dia pegang. Ih, ternyata aneh, lembek-lembek terus nggak bisa hilang di tangan. Pada akhirnya dia nggak mau, menolak. Nah, kalau dituntun sama ibu, itu bisa dia kan ada respon penolakan, terus ibu bisa ajak main ke yang lain. Ini nggak apa-apa loh, tuh malah bikin gambar atau sesuatu yang menarik dari paintingnya itu. Maka anak akan jadi tertarik dan oh iya ya, nggak apa-apa. Jadi kayak orang tua bantu anak untuk beradaptasi dengan input baru itu dan dan regulasi. Pada akhirnya oh oke, ini nggak apa-apa. Seperti itu. Ternyata seru juga ya mainnya gitu. Nah, terus karena dari sensori tadi yang masuk, ternyata diproses, oh ini nggak apa-apa, dan membentuk persepsi yang baik.
dan keluarnya outputnya juga baik. Jadi dia bisa optimal fingerprint-nya, misalnya dengan tangan dia bisa akhirnya menggambar gambar rumah, misalnya atau gambar pohon, seperti itu tanpa ada hambatan jijik lah atau pengen cepet-cepet cuci tangan kayak gitu. Nah, ini secara garis besar otak manusia ini kan terbagi jadi 4 ya. Nah, di sini itu yang bagian ini kepala bagian depannya ini tentang bagaimana anak bisa problem solving, terus juga regulasi emosi, terus gerakan sadar. Selanjutnya yang di bawah ini tentang bahasa, perilaku, memori, pendengaran karena kuku telinga di sini dan sensornya langsung masuk ke otak bagian temporal lobe. Selanjutnya bagian atas ini parietal, ini tentang dia tahu, yang mengatur tentang dia tahu sisi kanan kiri, sensasi, input tadi segala input sensori yang masuk itu masuknya ke sini. Parietal terus membaca, occipital lobe ini tentang penglihatan dan persepsi warna. Jadi mata kan di depan sini, dia masuk jalurnya ke belakang seperti itu dan bersilangan. Selanjutnya di sini ada cerebellum, otak kecil di bawah bagian belakang. Ini tentang keseimbangan dan koordinasi tubuh. Terus ini brainstem, ini yang di bawah, ini mengatur tentang fungsi-fungsi vital seperti bernafas, terus juga suhu tubuh, pencernaan seperti itu. Jadi pada manusia ini otak yang berkembang tuh sebenarnya dari bawah sini nih. Jadi dia akan mengatur fungsi-fungsi dasar kehidupan lah, bernafas, terus juga pencernaan seperti itu. Lama kelamaan yang paling lama atau paling akhir berkembang adalah ini bagian depan tentang problem solving dan pengambilan keputusan. Jadi anak-anak kadang kan belajar, misalnya dia ngambil keputusan ini, maksudnya dihadapkan terhadap dua pilihan, terus dia ngambil keputusan ini, kadang dia belum berpikir jauh. Kalau aku ngambil keputusan A, ujungnya kayak apa ya gitu. Kan dia belum berpikir sampai situ karena memang otak bagian depannya ini tentang pengambilan keputusan itu berkembangnya di paling akhir gitu. Terus, nah ini baik lagi ke tadi, otak itu kan terdiri dari dua bagian besar ya, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, mereka itu jadi gerak di situ banyak sambungan-sambungan, jadi kayak jalan tol gitu. Banyak sambungan-sambungan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu, dari otak yang bagian depan ke belakang, belakang ke depan, bawah ke atas. Nah, itu penting banget kita bangun jalur-jalurnya itu, kita bangun jalan tolnya itu biar lebih lancar. Pakai apa? Pakai gerakan atau aktivitas motorik gitu. Jadi semakin banyak dan beragam serta banyak modifikasi lah dari aktivitas motorik yang dilakukan, maka lama-kelamaan akan bikin banyak jalan tol ini makin tersambung nih dari yang misalnya sensasi tadi visual di belakang, terus juga auditori di sini. Nah, kalau kita kasih aktivitas yang dia berkaitan dengan mata dan telinga, bagian dengan penglihatan dan pendengaran, nah itu jalan tol dari sini ke sini akan terhubung kayak gitu. Terus jadi akhirnya membuat persepsi dia terhadap hal itu masuklah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi dengan banyaknya aktivitas sensori motorik yang kita lakukan, kita bikin otak ini kabel-kabelnya atau jalan tolnya tadi terhubung satu sama lain kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk pada anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya pada anak cerebral palsy, memang yang ada masalah kerusakan otak, itu ada jadi lebar nih bahasnya. Ada yang namanya neuroplastisitas. Jadi misalnya pada anak CP itu ada kerusakan di bagian sini. Kerusakannya itu permanen dan ya udah yang bagian sini itu udah nggak bisa berkembang lagi. Tapi karena adanya yang namanya kemampuan otak untuk neuroplastisitas, yaitu mengkompensasi yang rusak tadi
dengan yang sekitarnya yang masih sehat. Misalnya bagian sini masih rusak. Terus kita kasih aktivitas-aktivitas, akhirnya saraf-saraf yang di sini tersambung, dan pada akhirnya bisa menggantikan fungsi yang rusak tadi, walaupun memang tidak sesempurna. Maksudnya tidak sama persis seperti anak-anak tipikal atau anak-anak yang tidak kena CP, tapi setidaknya tujuan kita sebagai fisioterapi atau terapis, anak itu bisa fungsional, bisa mandiri melakukan aktivitasnya sesuai dengan usianya, gitu. Nah, terus misalnya lain lagi pada anak-anak ASD atau dengan Autism Spectrum Disorder, itu dia memang struktur otaknya bukan struktur bentuknya ya, memang jalan tol yang di dalamnya ini berbeda dengan anak-anak tipikal atau yang tidak autism. Jadi memang cara pikir mereka itu berbeda dari kita, misalnya merespon suatu kegiatan atau merespon suatu input itu mereka berbeda dari anak-anak tipikal atau anak-anak yang tidak dengan ASD atau autism. Nah, makanya banyak untuk menghandle anak-anak autism itu banyak strategi-strategi yang dilakukan karena agar jadi kayak strategi yang dilakukan itu kita membantu pola pikir mereka mengikuti agar sama seperti bukan sama ya, seenggaknya dia bisa merespon sesuai dengan respon yang kita inginkan untuk merespon suatu tugas seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja sih masalah dalam proses belajar akan dilanjutkan oleh partner saya, Dida. Silakan, Dida. Terima kasih, Fadia. Gimana nih, ayah bunda mungkin udah mulai puyeng ya apa yang Fadia jelasin. Semoga nggak puyengnya lama-lama ya. Kita akan masuk ke aplikasinya, masalah dalam proses belajar. Mungkin ini saya akan membahas dari segi yang tipikal ya, tipikal dan yang anak berkebutuhan khusus. Boleh di next, Fadia? Sebelumnya kita akan mengenal dulu over responsif itu apa, terus respon rata-rata yang diinginkan, kemudian under responsif itu apa. Jadi misalnya kita ngomong tentang taktil nih. Taktil, inputnya masuk. Input masuk berupa kasar, halus, tajam, tumpul, dingin, panas, seperti itu. Ketika ambang batas anak di bawah, di over responsif yang garis yang merah ini, kursor aku kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi, oh nggak kelihatan. Ya. Ya, jadi misalnya anak ada di over responsif nih ambang batasnya, dia terlalu rendah ada di bawah. Jadi ketika ada stimulasi masuk berupa raba kasar atau kita biasa lihat anak nginjek rumput, terus dia langsung nolak, langsung nangis, langsung jerit. Nah, itu menandakan ambang batasnya terlalu rendah nih. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan rasa itu. Seperti itu. Terus kalau kita kan nginjek rumput udah yang biasa aja kan. Respon rata-rata lah kita tuh. Jadi kita tidak terganggu dengan rasa sensasi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia under responsif, dia ambang batasnya terlalu tinggi, yang warna merah di atas, udah stimulasinya masuk banyak, udah tajem banget itu, dia masih nggak berasa gitu kan. Baru kalau udah berdarah-darah baru berasa kayak gitu tuh. Ceritanya kayak gitu. Kemudian sensor yang lain, misalnya vestibular. Ketika main ayunan, vestibular kita tuh terstimulasi. Kalau misalnya over responsif, baru diayun sedikit, stimulasi udah masuk baru sedikit, dia udah jerit-jeritan, nggak mau, takut, kayak gitu kan. Udah yang nolak, udah yang nangis, kayak gitu. Kalau kita kan dengan kecepatan seperti itu, belum teriak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita naik yang di Dufan, yang udah muter-muter, udah yang epic banget lah gitu kan, baru kita tuh teriak. Karena itu udah melewati ambang batas kita. Seperti itu. Kalau misalnya dia under responsif, dia naik ayunan sampai muter 360 derajat juga masih kuat tuh. Dia naik
Dufan, naik di Dufan, naik roller coaster misalnya, naik turun lagi. Nah, itu menunjukkan kalau ambang batasnya terlalu tinggi. Nah, biasanya di anak berkebutuhan khusus ada beberapa yang hobi banget main ayunannya kenceng-kenceng, terus manjat, abis itu palanya di bawah. Itu dia justru mencari respon itu untuk mencari stimulasi itu untuk ngerasa dia tuh nyaman seperti itu. Jadi istilah tuntas sensorik dan motorik ini ketika kita merasa itu bukan menjadi hambatan untuk kita, dan maksudnya jadinya nyaman gitu di tubuh kita seperti itu. Kita nggak perlu nyari-nyari dan kita nggak perlu nolak kalau dapat stimulasi itu seperti itu. Jadi respon rata-rata yang kita inginkan itu jadi definisi apa itu tuntas sensorik dan motorik. Seperti itu. Ya, next, Fadil. Misalnya nih ada keluhan anak saya tulisannya jelek. Anak tulisannya jelek, dia ada di academic learning yang paling atas. Di situ kan ada baca, tulis, hitung, terus merespon orang, terus dia menangkap pelajaran seperti itu. Tulisannya jelek ini bisa jadi kita lihat dari bawahnya lagi, sensorinya, proprioseptiknya. Ketika dia menggenggam pulpen, bagaimana? Apakah sudah cukup kuat pegangannya atau benar-benar ngambang gitu kan? Jadi pas dia nulis nggak neken gitu, atau bisa juga pensilnya patah mulu kalau kekencengan, kalau proprioseptiknya dia kurang terintegrasi gitu ya. Terus naik lagi ke atas, motor planningnya kita lihat bagaimana cara dia menulis. Dia udah tahu belum nih jarak antar hurufnya seperti itu. Terus bagaimana cara menulis B, cara menulis D yang benar seperti itu. Kemudian body scan, body structure, dia awareness-nya udah ada belum nih, dia udah paham kanan kiri belum nih, seperti itu. Dia bagaimana anak bisa menulis dengan baik jika dia juga nggak tahu posisi tangannya tuh ada di mana, seperti itu. Kemudian naik lagi di atasnya eye hand coordination. Dia nulis terus dia harus lihat kan yang di depannya, dia lihat, habis itu dia tulis lagi kayak gitu. Jadi harus terkoordinasi juga nih mata dan tangannya untuk menulis. Kemudian naik lagi di atas ada visual spatial perception, yang tadi saya bilang jarak antar hurufnya seperti itu. Terus dia harus tahu jarak antar yang atas sama yang bawahnya juga. Jangan dari atas tahu-tahu turun ke bawah, terus naik lagi, turun ke bawah lagi. Nah, seperti itu yang biasa dikeluhkan anak orang tua. Anaknya udah usia 7 tahun tapi nulisnya masih seperti itu. Mungkin ada kotak-kotak yang masih harus kita penuhi. Ini secara garis besar aja ya. Sebenarnya untuk ABK sendiri atau yang tipikal, ketika ada keluhan, kita berdua biasanya melakukan asesmen dulu. Kita tanya dari riwayatnya, riwayat penyakitnya, riwayat kelahirannya, sampai riwayat kelahiran, kehamilan, seperti itu. Kemudian naik di atasnya lagi ada daily living activities. Anaknya udah bisa pakai celana sendiri belum? Kita lihat tangannya dia udah bisa menjumput, udah bisa bebersih sendiri belum, seperti itu. Terus bagaimana emosinya? Wah, panjang ya, gara-gara anak tulisannya jelek kita bahas-bahas sampai atas gitu ya. Jadi memang pengaruhnya besar sekali ini sensorik dan motoriknya. Terus next, anak saya belum bisa main sepeda roda 2 misalnya atau roda 4, itu kan membutuhkan sekali yang namanya vestibular. Bagaimana dia menjaga keseimbangan seperti itu. Kita balik lagi ke bawah. Itu ada vestibular, proprioseptik. Kalau misalnya dia vestibularnya overresponsif, dia jadi takut jatuh banget gitu kan. Baru jalan dikit dia udah ngerasa nggak mau kayak gitu. Nah, itu yang harus kita latih dulu. Kita naikin dulu ambang batasnya sampai ke rata-rata yang diinginkan. Kemudian proprioseptik, dia
bisa tahu nih ketika dia lurusin kaki, nekuk kaki, kekuatannya seberapa. Jangan sampai dia baru ngayuh udah langsung ngebut gitu kan. Kalau misalnya proprioceptiknya tidak terintegrasi dengan baik, dia tidak akan bisa merasakan itu. Kemudian yang atasnya lagi visual. Ketika dia tidak bisa mengatur, dia tidak paham jarak dekat, jarak jauh, itu dia akan kesulitan naik sepedanya. Kemudian yang atas lagi motor planning. Jadi ketika anak belum bisa mengatur, belum optimal motor planningnya, dia nggak tahu bagaimana cara mengayuh ke depan. Terus kalau kaki kanan mengayuh ke depan, kaki kiri harus ke belakang. Terus gantian kaki kiri ke depan, kaki kanannya ke belakang, seperti itu. Itu motor planning. Terus kemudian postural security. Ketika anak postural security-nya belum baik, belum optimal, dia akan kurang kuat gitu otot core-nya. Dia akan nggak bisa jaga keseimbangan juga. Jadi vestibular ini akan nyambung ke postural. Karena ketika ketika kita ada di garis di tengah, vestibularnya udah oke, baru tuh bisa muatin otot-otot postural, otot-otot core, otot perut, otot dada, otot punggung, otot pinggang, seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa bahas sampai yang takut ketinggian juga, terus cepat pegal kalau duduk lama, seperti itu. Jadi anak duduk lama juga butuh kekuatan core yang oke juga nih. Postural security-nya harus optimal, seperti itu. Kemudian yang atas, anak harus tahu posisi tubuhnya lagi. Yang tadi dia mengayuh ke depan, terus kaki kirinya ke belakang, seperti itu. Dia harus paham. Kemudian eye hand coordination, dia pegang stang, dia harus lihat ke depan, tapi dia juga harus gimana nih kalau mau belok, oh iya aku harus belokin. Harus tangan kiri ke depan misalnya, tangan kanannya ke belakang. Itu koordinasi mata dan tangan harus oke banget. Kita beberapa kali ketemu ya Fat ya, anak yang lempar aja, tapi matanya kemana gitu kan. Akhirnya bolanya nggak ketangkep tuh sama yang lempar. Itu kan bukan salah yang nangkep kan, berarti seperti itu. Kemudian ada postural adjustment, tadi berkaitan dengan postural security. Ini ketika bergerak dia harus nahan, pas ngerem jangan sampai badannya nyusruk ke depan gitu kan, atau pas lagi ngegoes badannya kejomplang ke belakang gitu kan. Jadi ini harus bekerja sama nih antar sensorik, terus sensor motornya, terus kemudian perseptual motornya, seperti itu. Yang atas lagi visual spatial perception, dia persepsinya dia tahu jarak, terus kalau misalnya di depan ada batu, dia tuh harus ngapain, harus lewat kiri misalnya, seperti itu, harus buru-buru belok. Terus berarti refleks proteksi reactionnya juga udah harus oke nih. Kalau misalnya anak belum bisa main sepeda, berarti dia mungkin proteksinya juga belum baik, seperti itu, masih sering jatuh misalnya. Ketika di bawahnya ada masalah, kemungkinan besar di atasnya ada masalah juga, seperti itu. Jadi kemandirian ini juga bukan berarti bukan melulu anak udah bisa mandi sendiri, udah bisa bebersih sendiri, tapi bagaimana dia bisa mandiri juga di lingkungannya, seperti itu. Misalnya dia ketika ketemu masalah di sekolah, apakah dia harus menangis, atau dia harus berantem, atau harus diem aja, seperti itu. Jadi itu akan dibentuk juga dengan bermain sensor motor ini. Ya, next. Anak saya sulit belajar membaca. Lagi-lagi ini yang sering dikeluhkan orang tua ada di piramid yang atas. Jadi orang tua datang ke kita jarang banget ya Fat ya, ngeluhin anak saya ini nih postural security-nya kurang bagus gitu kan.
Jadi memang yang kelihatan tuh selalu yang puncaknya dulu gitu. Dan goalnya juga biasanya pengen buru-buru belajar membaca seperti itu. Jadi saran kami untuk misalnya kita ada nemu ini di anak udah usia 8 tahun, 9 tahun kok dia sulit membaca ya. Nah, harusnya kita lihat lagi nih ke bawah gimana visualnya, apakah dia udah oke gitu kan, lihat kanan kiri, okular motornya seperti itu, terus auditorinya dia misalnya dia udah terlalu fokus sama sesuatu, biasanya gadget gitu kan. Dia udah terlalu fokus, terus akhirnya dia dipanggil nggak nengok gitu kan. Nah, itu yang perlu kita benahi juga. Kemudian ability to screen input, gimana fokusnya dia, gimana dia menjaring apa namanya, menyaring input yang penting dan yang tidak penting seperti itu. Jadi dia misalnya lagi mau belajar baca nih, tapi tiba-tiba tukang bakso lewat gitu kan. Dia kalau misalnya dia nganggep itu penting, dia pasti langsung lari, langsung ngeliat. Ini tukang baksonya pakai baju apa ya kayak gitu. Terus misalnya dia lagi mau belajar baca, tiba-tiba ada kakaknya lewat. Dia ngeliat lagi ya kapan mau belajar bacanya gitu kan. Fokusnya belum kebentuk, otomatis dia akan kesulitan belajar membaca. Kemudian pemahaman dia terhadap kanan kiri tubuhnya juga ini penting banget. Ketika dia nggak bisa bedain kanan dan kiri yang mana, dia pasti akan kesulitan membedakan huruf B sama D, misalnya seperti itu. Misalnya kita lagi ajarin, ini huruf B yang perutnya ada di depan. Depan itu yang mana ya Bu ya? Dia masih bingung gitu kan. Jadi kita mundur dulu. Kita ajarin dulu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Jadi jangan buru-buru langsung menjudge anak, ih dia nggak bisa baca nih gitu kan. Padahal kotak-kotak yang di bawahnya belum optimal, seperti itu. Kemudian ocular motion control, jadi kita membaca kan harus ngelihat dari kiri ke kanan, seperti itu. Kalau misalnya kita belum optimal nih ocular motion controlnya, pasti biasanya kita pakai bantuan jari gitu kan untuk ngelihat. Nah, kalau misalnya anak masih belum optimal ininya, ocular motion controlnya, gerakan matanya, dia pasti akan kesulitan belajar membaca, seperti itu. Jadi, atau eye trackingnya masih terlalu luas karena stimulasi yang berlebihan, biasanya lagi-lagi dari gadget. Ketika kita ngelihat gadget terlalu lama, di usia anak-anak ya, di usia di bawah 2 tahun, itu akan membuat visualnya terlalu luas seperti itu. Jadi dia akan cenderung melihat ke kanan kirinya terlalu luas juga seperti itu. Kemudian auditory language skill yang atas, ini tadi yang Fadia sudah jelaskan. Ketika menulis misalnya huruf B, dia langsung tahu bentuk B gimana kayak gitu kan. Atau tulis huruf I, dia langsung tahu huruf I itu seperti apa. Nah, sebelum ketika dia ada kesulitan belajar membaca, dia ketika kita kasih instruksi yang mudah-mudah, dia udah bisa belum nih, misalnya tolong ambil gelas yang warna hijau kayak gitu, atau taruh di situ gitu kan. Nah, dia udah bisa belum nih seperti itu. Kemudian visual spatial perception, lagi-lagi jarak antar huruf dia udah harus tahu juga. Jadi dia bisa ngeliat tuh huruf B, U, K, U kayak gitu misalnya. Jadi baru bacanya buku kayak gitu. Ketika dia tidak tahu jarak antar tulisan, dia akan kesulitan. Atensi, ya ini atensi penting banget ya. Fokus anak, ketika dia fokusnya belum kebentuk, dia pasti akan kesulitan belajar. Terus yang atas, lagi-lagi kognitif inteleknya, kemandiriannya, terus emosinya, emosi anak. Misalnya dia, kenapa sih anak kesulitan belajar membaca? Biasanya masalahnya di emosi juga nih. Misalnya dia udah usia 8 tahun,
kondisi teman-temannya tuh udah yang bisa baca, udah bisa ini, udah bisa itu. Dia sedangkan pas dia main, kok aku nggak bisa ya. Terus dia udah dianggap bisa gitu kan misalnya. Akhirnya dia jadi emosi pasti. Dia akan memendam itu seperti itu. Itu contoh kecilnya aja. Ya gitu. Kemudian di atas academic learning yang kesulitan belajar membaca itu. Oke, next. Aktivitas yang dapat kita lakukan adalah ada beberapa. Oh ya, jadi misalnya ketika kita menemukan masalah pada anak kita di usia 8 tahun misalnya belum bisa membaca. Kenapa nih? Kita mundur dulu. Dia kalau lompat-lompat di kotak-kotak dia udah bisa belum ya? Kayak gitu misalnya. Nih di usia 5 tahun, dia udah bisa belum ya main engklek kayak gitu. Kita cobain dulu. Oh, dia belum bisa nih berdiri satu kaki. Berarti turun lagi ke usia 2 tahun. 2 tahun, 4 tahun. Dia udah bisa berdiri satu kaki misalnya. Kayak gitu. Jadi ibu, ayah bunda jangan terprovokasi dengan misalnya oke, anak saya belum bisa baca, langsung minta tolong Bu Indah langsung bisa baca ya, saya nggak mau tahu ya kayak gitu, nggak gitu ya, insya Allah nggak gitu ya. Jadi uh, uh, jadi kita harus mundur dulu nih, kita lihat kemampuan motoriknya. Oh, anak saya belum bisa baca karena dia belum bisa berdiri satu kaki misalnya. Oke, Bu Indah belajar satu kaki dulu deh kayak gitu. Terus kita mundur lagi kalau misalnya berdiri satu kakinya belum oke, naik turun tangga dulu. Jadi biasanya memang kalau anak-anak yang ke kita ya Fadia ya, kita kelihatannya cuma ajak main aja. Padahal mah lagi terapi. Kita lagi ngejar sensorinya, motoriknya seperti itu. Terus misalnya nih anak belum bisa menyusun balok atau anak belum bisa meregulasi ketika dia kena sensorinya kena apa yang tajam-tajam atau yang geli-geli kayak slime, kayak pasir seperti itu. Nah, itu dulu yang kita benahi juga, kita beresin sensorinya, nanti baru bisa masuk yang tadi Fadia bilang memang sensori itu harus disuapin. Jadi kita nggak bakal bisa tahu kalau pasir itu rasanya kasar, terus garam itu rasanya asin, kita nggak bakal tahu kalau kita nggak disuapin kayak gitu. Jadi memang harus kita yang sering-sering ngasih tahu ke anak, baru kemudian dia proses di otaknya, oke, ini bukan sesuatu yang bahaya seperti itu kan, baru ada responnya, ada outputnya seperti itu. Misalnya dia oke mau megang, mau membentuk sesuatu dari pasir itu, dari Play-Doh itu seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan, kita harus sabar gitu ya. Ya, kemudian next Fadia. Nah, kita bisa ajak main anak sensory play kalau memang sensorinya tadi ada yang over responsif atau under responsif. Dengan kegiatan ini kita bisa membantu menaikkan ambang batas anak atau menurunkan ambang batas anak. Misalnya bermain pasir, kasih mainan di situ, ayo tetap bertujuan ya ibu-ibu, bukan berarti ayo main pasir aja, sejam main pasir aja kayak gitu kan. Kita bisa masukin mainan yang lain, ayo kita cari puzzle-nya kayak gitu kan. Misalnya baru megang udah nangis, ya udah pelan-pelan diambil dikit, olesin kayak gitu kan, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa kayak gitu. Kenapa sih ini penting? Karena ini akan mempengaruhi ke persepsinya dia. Kalau misalnya dia tidak merespon rasa kasar berlebihan, nanti dia ketika lihat yang geli-geli, misalnya kamar mandi yang kotor atau baru nginjek nasi di bawah dia udah ngamuk gitu kan. Nah, jadi memang tujuan kita untuk membentuk anak yang dinamis dan fleksibel seperti itu. Kemudian ada bermain Play-Doh. Di sini bisa juga latihan untuk motorik halusnya sekalian seperti itu. Jadi dia misalnya bentuk huruf A, nah masuk lagi nih akademiknya seperti itu. Bentuk huruf B seperti itu. Terus bisa juga pengenalan warna.
Tapi yang paling kita kejar di sini adalah sensorinya yang di tangan. Kenapa sih banyak di tangan yang distimulasi? Karena memang tangan ini di area di otak juga sangat luas. Jadi ketika kita stimulasi tangannya, kita sudah menstimulasi banyak di otaknya. Lebih bagus lagi kalau misalnya anaknya cuma pakai kaos dalam aja, terus ajak main sensory play seperti itu. Kemudian yang bawahnya ada water bead. Di sini anak nggak cuma nyari benda, misalnya suruh ancurin tuh water bead-nya, misalnya seperti itu. Kalau bisa belinya yang banyak, terus anaknya masuk ke dalam gitu kan, itu lebih oke lagi tuh, jejeritan biasanya. Terus kemudian main air. Kalau lagi hujan, boleh nih anaknya diajak main air, diajak mandi hujan. Kemudian misalnya pindahin pakai spons. Ayo kita celup di air, terus pindahin airnya. Jadi anaknya ada gerakan meremas spons seperti itu. Dan ada gerakan dari kanan ke kiri yang tadi Fadia bilang, itu harus distimulasi dengan gerakan untuk menyambungkan jalan tol yang ada di otak. Jadi ketika kita gerakan kanan ke kiri ulang-ulang, ini ada di pelajaran brain gym, ini sudah menstimulasi, ini kita sudah membangun jaras-jaras di otaknya, seperti itu. Kemudian bermain slime, ini juga membantu sekali untuk anak. Bedanya sama Play-Doh, ini mungkin lebih lengket dan lebih geli gitu ya. Seperti itu. Oke, next. Kemudian untuk motorik kasarnya juga kita misalnya anak yang tadi di pyramid of learning tadi, kita nggak perlu latih satu-satu, tapi misalnya dengan kegiatan ini main gerobak-gerobakan gitu ya, kita udah numpuk di tangan, kedua tangan itu udah proprioseptik, terus tangannya kena ke lantai atau kena ke rumput nantinya itu udah stimulasi taktil. Kemudian kepala anak ditebalikin seperti itu, dia harus tegak, itu vestibular. Kemudian matanya dia harus melihat kanan kiri, kemana aku harus maju, itu sudah visual. Terus dia ocular motion controlnya juga terlatih. Kemudian di punggungnya otot core-nya kelatih juga, otot perutnya. Kemudian dia juga akan mikir gimana caranya aku maju ke depan gitu kan, itu udah motor planning. Kemudian bapaknya juga olahraga ya kan, megang kaki anaknya seperti itu udah penguatan otot bapaknya, dan ini bonding, latihan bonding sama orang tua juga, jadi ada kedekatan nantinya seperti itu. Kemudian yang lompat tali juga seperti itu, anak ada respon ketika melompat itu proprioseptik, dia menumpuk juga proprioseptik. Kemudian dia harus ngangkat kakinya, itu dia udah motor planning. Kemudian dia ada gerakan melompat itu vestibular. Dia juga harus lihat ketika tali di bawah berarti aku harus lompat. Oh, itu motor planning, itu problem solving. Jadi banyak ya, karena aktivitas motorik ini, aktivitas bermain ini, kita sudah menstimulasi banyak sekali di komponen-komponen untuk membantu Bu Indah agar lebih mudah gitu ya. Terus kemudian bapaknya juga pasti ini latihan juga bapaknya. Dia dengan memutar talinya, dia harus lihat anaknya kalau misalnya ke atas, baru dia taruh di bawah seperti itu. Jadi udah kestimulasi semua tuh. Kemudian lempar pantul bola, di sini misalnya anak ngantulin bola ke bawah, itu udah problem solving juga, gimana caranya biar kawannya yang di depan bisa nangkep bolanya seperti itu. Terus itu udah koordinasi mata dan tangan, kemudian itu ocular motion control juga. Terus dia juga tahu posisi tubuhnya ada di mana seperti itu. Kemudian kalau misalnya jadi yang temennya yang nangkep, dia juga ada koordinasi mata dan tangan. Terus dia ada sosialisasi sih lebih, di sini sosialnya juga dapat ya. Terus dia untuk nangkep itu juga proprioseptik, dia tahu posisinya ada di mana seperti itu.
Yang bawah lempar bola ke ring. Bedanya ini cuma sama ring, yang tadi sama temennya gitu ya. Jadi dia tahu targetnya ada di mana, seperti itu. Kemudian eye tracking bisa misalnya lagi main di ruangan yang gelap, ibu-ibu main center sama anaknya. Misalnya lasernya ke kiri, senternya ke kiri. Coba lihat-lihat kayak gitu kan. Tangkap, suruh tangkap kayak gitu. Terus ke kanan, ke pojok kayak gitu. Jadi di sini juga mainan tuh benar-benar gampang ya kita dapetin sebenarnya, dan itu bermanfaat untuk anak, seperti itu. Ya, next. Ini ada video. Sebentar, mana ya? Nggak mau ke play nih. Oh ya udah deh, kita langsung tanya jawab aja deh. Iya, iya. Ini nanti ayah bunda, videonya nanti akan diberikan juga. Nggak cuma yang ini kan cuma berapa ya, 4 video. Nanti video-videonya akan diberikan bersamaan dengan materinya. Ya, insya Allah. Akan di-share juga insya Allah. Ya baik, nuhun Mbak Vidya sama Mbak Dida. Duh, kok kayak tabok ya Mbak gitu aja Bu ya. Vidya sama Bu Fadia gitu deh ya. Ya. Ya, ayah bunda tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai sensor motor ya dari learning of pyramid. Tadi Bu Dida beberapa kali menyebutkan tentang anak tipikal. Anak tipikal itu kalau bahasa kita nih di sekolah kita menyebutnya anak reguler, Bu Dida. Oh, anak reguler ya. Anak Ya, reguler, jadi ada anak ya. reguler, ada anak inklusi. Kita menyebutnya seperti itu. Hari ini berasa belajar sains ya sepertinya, Bu Dida. Masya Allah gitu, dengan yang kita lakukan sekarang sepertinya simpel gitu, tapi ternyata itu saling terkoneksi, begitu ya Bu Dida ya? Iya, betul. Kita langsung aja ya ke pertanyaan di room chat ini. Tadi ada ibunya Firzan yang sudah menitipkan pertanyaannya sama saya. Yang pertama, dalam tumbuh kembang anak, milestone mana yang wajib tuntas dan milestone mana yang masih bisa menyusul? Yang kedua, jika ada aspek motorik yang terlambat, apa konsekuensi atau akibat lanjutannya? Dan apa yang harus dilakukan orang tua? Perlukah ada target pencapaian atau alami saja? Ini mau dijawab satu-satu dulu atau gimana Bu Dida, Bu Fadia? Oke, ya, satu-satu. Ya. Yang pertama coba satu dulu saya. Ya udah dua dulu nih. Ya, 2. Iya. Oke. Nih dari pertama dalam tumbuh kembang anak mana yang wajib tuntas dan mana yang masih bisa menyusul. Balik lagi kalau yang namanya milestone itu kan tahap tumbuh kembang anak yang tadi kayak udah dijelasin ke Dida. Jadi sebenarnya tahapan tumbuh kembang anak tuh sudah ada standarnya lah, walaupun nggak baku banget ya. Ini nggak jadi ada range-nya. Jadi kayak 8 bulan itu anak sudah bisa duduk tuh range 7 sampai 9 bulan seperti itu. Jadi nggak saklek, pokoknya 7 bulan duduk, 8 bulan nggak duduk, telat gitu. Nggak saklek seperti itu. Nah, jadi Ada mana yang toleransinya wajib? ya Bu Fadia ya? Iya, biasanya 2 bulan. Jadi 2 bulan di atas bulannya seharusnya itu masih nggak masalah gitu. Tapi memang harus terus distimulasi, jangan cuma dibiarin aja. Nah, kalau ditanya yang wajib tuntas yang mana, itu dilihat dari bawahnya dulu. Ini apa kemampuan yang harusnya dia sudah bisa, terus ternyata dia belum bisa, ya sudah dibenerin dulu bawahnya. Karena itu saling berhubungan, Bu Indah. Kayak misalnya motorik kasar aja lah. Kita lihat pas dari bayi. Anak kan kalau bayi namanya ada tummy time ya, dia harus sudah bisa kontrol lehernya itu bagus. Kenapa ada tummy time? Untuk membentuk kontrol leher yang bagus. Nah, kalau kontrol leher itu nggak bagus, otomatis saat dia duduk nanti kontrol leher kan harus sudah bagus di usia 4 bulan ya. Nah, kalau itu nggak bagus, nanti pas dia duduk, lehernya akan jatuh gitu, jatuh ke depan atau ke kanan, kiri, jadi nggak bisa tegak. Jadi benar-benar tahapan yang ada di milestone itu akan mempengaruhi ke tahapan selanjutnya.
Begitupun dengan tahapan motorik halus, misalnya dia harus bisa megang benda, terus kan pegangan. Saya nggak tahu nih, mungkin yang guru-guru lebih paham ya gimana pegangan anak tuh dari step-stepnya lah gitu. Jadi kan memang itu harus dilewati berdasarkan tahapnya itu. Nggak ada yang oh ini duluan, oh ini menyusul gitu, nggak. Memang sudah ada jalurnya lah. Seperti itu Bu Indah. Mana Dida Iya, yang ada tadi tambahan? tummy time itu tengkurap ya kan? Iya, Iya tengkurap. benar. Nah, tengkurap. Aku tidak belum ngerti tummy time. Tengkurap Oh iya. Terus Dida ada tambahan? Ya, dan memang fisioterapi memang nggak bisa berjalan sendiri ya, Fadia ya. Kita ada timnya, okupasi terapi, terapi wicara, behavior terapi, guru-guru di sekolah juga. Jadi orang tua juga. Jadi memang misalnya kita menemukan masalah pada anak yang tadi kita observasi lagi, oke, dia belum mampu tahap ini, kita turunin lagi. Oh yang ini juga belum bisa, kita turunin lagi, seperti itu. Jadi puncaknya yang kita mau capai harus kita penuhi dulu kotak-kotak di bawahnya, baru bisa optimal gitu belajarnya. Tapi bukan berarti kita anaknya belum bisa baca nih, kita ajak main terus, belajarnya nggak belajar gitu kan, nggak gitu juga. Jadi makanya kita perlu multi disiplin ilmu ya. Ya, jadi biar bisa cepat gitu ngejarnya. Ada yang benahin dari bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, seperti itu. Oke. Terus pertanyaan kedua ya. Ya. Tadi ini dari orang yang sama, jika ada aspek motorik yang terlambat, apa konsekuensi atau akibat lanjutannya dan apa yang harus dilakukan orang tua? Perlukah target atau alami saja gitu ya Bu Indah? Yang tadi yang sudah ada di presentasi sebelumnya tentang segitiga. Nah, ini kan konsekuensinya ya tadi misalnya motoriknya tentang eye hand coordination misalnya kurang bagus, ya pastinya ada efeknya ke perkembangan-perkembangan di atasnya atau perkembangan satu baris barengan sama dia kayak gitu. Nah, kalau udah mengetahui segitiga ini bisa kita lihat intinya adalah yang bawah terintegrasi baik, tentunya atasnya bagus, dan akhirnya academic learning-nya jadi bagus. Jadi perlukah target pencapaian? Perlu. Tapi kita lihat lagi, balik lagi yang tadi Dida bilang kan kita assessment ya. Jadi setiap anak yang datang itu kita observasi dulu secara keseluruhan, baru kita bikin tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Mungkin juga sering pasti guru-guru sudah itu ya udah familiar, maksudnya melihat anak ini kemampuannya sampai mana, oke kita set tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Itu juga penting untuk orang tua di rumah, ayah bunda bikin nanya misalnya ke gurunya, atau misalnya memang anak inklusi yang tadi ya Bu Indah itu terapi dan nanya ke terapisnya, ini tujuan yang mau dicapai deket-deket ini atau tujuan jangka pendeknya apa sih? Nah, orang tua di rumah bisa melakukan apa sebagai home program seperti itu, Bu. Karena kalau alami saja, kita kan juga kejar-kejaran sama usia ya. Karena kita pengennya di usia golden periodnya anak ini atau di usia SD lah gitu. Itu bisa berkembang dengan optimal. Iya. Jadi untuk yang alami saja ini memang udah mulai sulit ya di zaman kita yang seperti ini, yang baru melek udah langsung TV nyala gitu kan, nggak bakalan mau tuh latihan lompat-lompat gitu kan. Beda mungkin sama ayah bunda yang waktu kecilnya ketemu pohon, boleh main di got gitu kan, boleh main di kali. Saya ngalamin juga soalnya. Jadi insya Allah terstimulasi dengan baik ya. Terus main di tanah gitu kan. Kalau sekarang apalagi di masa pandemi ini nggak bisa keluar kitanya gitu kan. Jadi memang kalau untuk alami akan lebih sulit ya. Jadi kita sih mengharapkan ayah bunda punya kesempatan untuk main sama anak dan memberikan stimulasi-stimulasi untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya, seperti itu. Ini untuk yang tipikal dan untuk yang reguler dan yang inklusi.
Iya betul, memang jadi anak-anak sekarang kurang aktivitas motorik ya, aktivitas Ya, fisik ya Bu Ida ya. iya, betul. Iya, bahkan mungkin lebih sering sama gadget atau nonton TV yang itu tidak perlu banyak mengeluarkan energi dan nggak capek juga ya. Iya, Benar, benar banget. Iya, tapi ternyata menghambat tumbuh kembangnya ya Bu Dida dan Bu iya, Fadia. betul. Oke, yang selanjutnya dari Bu Anya, jika anak kurang fokus dan gampang teralihkan, motorik apakah yang harus distimulus? Banyak nih yang Oke. kurang-kurang fokus di sini Bu Dida. Oh iya, kita juga suka gitu kok. Iya, kalau Apalagi udah kalau kelamaan lapar ya. gitu. Iya. Apalagi kalau lapar ya. Iya, salah fokus jadinya ya. Iya, benar. Jadi jika anak kurang fokus dan gampang teralihkan, motorik apakah yang harus distimulus? Yang paling kelihatan itu adalah otot core-nya ya. Mungkin jadi misalnya anak anak harus fokus, jadi fokus tuh anak bisa di satu posisi yang lama gitu. Duduk untuk baca, dia harus duduk yang lama gitu kan. Nah, untuk duduk yang lama ini membutuhkan otot core yang kuat, otot core yang optimal, otot perut, otot punggung. Jadi misalnya kayak kita aja nih, kita harus dengerin webinar kali ini misalnya udah dari jam 9 ya kan, udah duduk lama, Iya, pasti pengen 2 jam. gerak-gerak gitu kan. Iya. Udah pengen ngulet-ngulet. Nah, itu udah mulai turun tuh fokusnya biasanya. Eh, jadi motorik apakah yang harus distimulus? Kita biasanya akan ajak main anak merangkak-merangkak dulu untuk nguatin otot core-nya seperti itu. Karena otot core ini benar-benar yang paling berpengaruh, yang paling kelihatan berpengaruh pada fokus anak gitu. Sampai sekarang pun kita kalau misalnya cepat pegel gitu kan duduknya, pasti kita fokusnya juga bakal cepat teralihkan seperti itu. Ya mungkin Fadia. Iya, tadi ya otot core, ya itu penting banget karena kita bisa aktivitas otot core itu sebagai penopang, otot penopang tubuh, juga sebagai penstabil gerakan kita. Jadi kalau kita otot core-nya bagus, karena otot core tuh banyak ya, ada dari punggung atas, punggung belakang, perut, bagian depan gitu. Jadi kalau otot core-nya bagus, kita mau aktivitas pakai tangan, misalnya nulis, baca gitu, aktivitas pakai mata, itu semuanya jadi lebih gampang dan anak less effort ya. Jadi tenaga yang dikeluarkan anak juga nggak besar Enggak, gitu. ya. Jadi dia nggak cepet capek. Terus juga yang tadi mungkin kurang fokus sensorinya juga ya. Mungkin ada pengaruh seperti itu. Gitu Bu Indah. Oh, oke. Bagaimana dengan ini Bu Dida, yang Bu Dida pernah jabarkan sama saya tentang ketika motoriknya itu sudah matang, oksigen yang mengalir ke otak itu lancar, apa itu Bu Dida? Aku lupa deh. Oh iya, jadi penting sekali otak juga kaya dengan oksigen. Jadi ketika kita melakukan aktivitas motorik, kita jalan keliling komplek gitu ya, paling ringannya sama anak-anak, itu oksigen yang masuk akan lebih banyak seperti itu, dan dia akan bisa menyehatkan organ-organ yang di dalam juga seperti itu. Jadi dia juga fokusnya akan lebih oke gitu ketika anak oksigennya cukup ke otak seperti itu. Jadi anaknya nyaman gitu ya Bu Dida ya, Iya betul, oksigennya penuh di anaknya. otak. Nah itu bikin Iya. anak-anak jadi lebih fokus ya. Iya, beda Oke, sama kalau misalnya sekarang anaknya diem aja gitu kan, seharian diem aja, nggak bergerak, terus metabolismenya juga kurang oke, oksigenasinya juga kurang oke, jadi itu berpengaruh sekali seperti itu. ya baik Bu Dida. Sekarang kita ke Jibal, ke ibunya Jibal, kelas 4. Kalau menulis huruf suka dari bawah, apakah ada pengaruhnya? Dan spasinya sangat kurang banget. Oh, jadi rapat-rapat kayaknya ya. Jadi Oh iya. tulisannya dempet antar kata. Spasi atas bawahnya kadang terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, gimana itu cara perbaikinya, Bu? Nah, anak-anak dengan yang spasi, masalah sejuta umat kayaknya ya, sejuta anak. Masalah spasi ini bisa berhubungan ke visual spasial persepsinya dia. Kalau ditanya gimana cara memperbaikinya, kita kasih solusi pakai bergerak, itu kayak yang tadi, dia banyak aktivitas-aktivitas yang visual spasial kayak lewatin halang rintang,
kayak tadi misalnya meniti atau melewati balok-balok, tapi dia harus uh, apa step-step di balok itu jaraknya juga beda-beda, yang ini deket nanti yang sana jauh gitu. Ayah bunda bikin di rumah misalnya pakai apapun, atau pakai gampangnya pakai lakban warna kayak gitu, atau di aspal misalnya pakai kapur warna-warni seperti itu. Intinya bagaimana anak berjalan atau melewati halang rintang itu dengan jarak yang berbeda-beda, jadi dia bisa visual persepsinya bisa terstimulus. terstimulasi. Nah, terus bisa juga kayak kalau dari bawah ke atas ya, itu mungkin kan efek dia ini kan udah 4 tahun, mungkin dia awalnya belajar itu, anak memang saat bisa belajar menulis atau apa, dia kan kalau kita sudah terbiasa, dari atas ke bawah kayak gitu, kita tahu bagaimana efisiennya. Oke, kita juga kalau nulis macam-macam gaya tulisannya kan, kita ada yang dari bawah ke atas, ada yang miring gitu. Tapi kan karena kita sudah tahu efisiennya seperti itu gitu, dan itu terbaca, ya sudah gitu kan. Kecuali yang masalah memang tulisannya jelek banget sampai nggak kebaca orang ya. Nah, itu bisa dilatih dengan misalnya anak nulis terus kayak jadi kenalin spasi yang yang seharusnya gitu. Ini dia bilang kan terlalu dempet atau terlalu jauh. Jadi kayak misalnya orang tua tuh nulis kata gitu kan. Terus dia ngelihat, ini spasinya di sini. Jadi nulis kata dulu deh, ibu pergi ke pasar misalnya gitu. Yang simple. Tapi 4 tahun ini kan harusnya sudah lebih kelas 4 SD lebih panjang. Nah, ibunya nulis terus dia suruh ngopi di bawahnya gitu kan. Yang sesuai dengan garisnya, sesuai dengan katanya. Kata huruf I-nya di sini, ya udah dia tulis benar-benar di bawahnya. Nanti dia latihan, spasinya jaraknya segini, seperti itu. Nah, terus atau bisa juga dia nulis tapi tangan kirinya tuh ngikutin. Jadi kayak nulis ibu, tangan kirinya ngikutin. Jadi dia bisa ngelihat, berarti ini satu kata ini harus dikasih spasi nih. Dikasih spasi gini. Pergi terus ikutin lagi ke pasar, seperti itu. Jadi kita gunakan aktivitas eye hand coordination, matanya ngelihat, tangan kirinya membawa matanya tuh untuk fokus ke sini loh. Ini spasinya, ini harus dikasih spasi loh, kayak gitu. Terus, nah, dia misalnya nggak tahu spasinya dekat atau jauh karena dia nggak fokus ke situ, udah asal nulis aja. Guru bilang apa dia tulis, karena harus didikte gitu kan. Atau dia menyalin dari buku. Kalau menyalin dari buku kan matanya juga harus ke atas, ke bawah, atau ke papan, ke buku. Itu jadi dia, yang penting jadi matanya tuh sudah effortnya, usahanya untuk ke atas dan ke bawah atau ke buku dan ke tulisan, buku tulis, sedangkan yang kata-katanya itu nggak dia perhatiin, kayak gitu Bu. Mungkin strateginya bisa pakai tangan kirinya digunain buat perkirain kasih jaraknya. Jarak ya. Ya, biasanya tangan kiri ikut buat kasih jarak. Kalau saya biasanya di bukunya saya kasih garis, kasih jarak, kasih garis lagi. Oh iya. Tapi harus begitu ya, harus ngasih garis gitu. Jadi kalau untuk PR motoriknya kita fokusnya di visual spasial ya, Brida, Bu Fadia. Iya betul. Oke, baik. Sekarang ke bundanya Arsyad. Sudah termasuk anak saya termasuk yang belum berani naik sepeda, padahal sudah 8 tahun. Sudah diajari tapi susah sekali. Tapi karena ketakutan, kira-kira ada nggak tips mengajari sepeda agar anak saya bisa naik sepeda? Tadi PR-nya ada 10 ya, kalau untuk naik sepeda ya Bu? Iya. Yang di segitiganya kira-kira ya? Itu garis besar aja sih, garis besar. Bukan berarti semua anak seperti itu ya. Oh gitu, terus secara generalnya. Iya, jadi secara general. Jadi ketika dia sudah 8 tahun, terus tapi susah sekali diajari. Nah, kita memang harus observasi lebih lanjut lagi. Dia ketakutannya seperti apa, vestibularnya mungkin ya, berarti dia over responsif mungkin. Jadi dia ketika ada perubahan kecepatan sedikit atau perubahan keseimbangan, dia udah langsung takut seperti itu. Terus kita harus cek juga anaknya core-nya udah optimal belum, seperti itu. Terus dan kemampuan-kemampuan lainnya, misalnya koordinasi mata dan tangannya seperti apa, kemudian dia taktilnya juga seperti apa,
terus proprioseptiknya juga seperti apa. Nah, nyambung sama Ibu Jibal tadi, ya yang kelas 4 tadi, beliau nanya apakah ada yang kurang dalam sensorinya. Nah, kalau ditanya seperti itu kita harus tahu dulu nih cerita anaknya gitu kan. Baru kita Historinya ya. iya, kita harus tahu historinya dulu, kita harus lihat aktivitasnya, beberapa aktivitasnya dikirimkan lewat video, baru kita bisa menyimpulkan, oh iya dia ada sedikit masalah nih di sensorinya, makanya aktivitas motoriknya jadi kurang optimal seperti itu. Sama seperti yang ibunya Bunda Arsyad ini juga, bagaimana biar bisa naik sepeda. Jadi kita juga ada ya pasien online juga, dia belum bisa naik sepeda, terus ternyata taktilnya kurang optimal, kemudian vestibularnya juga kurang optimal, terus proprioseptiknya juga kurang optimal. Itu dulu yang kita benahi, baru tiba-tiba ibunya cerita, tiba-tiba anak saya bisa naik sepeda, tuh saya juga bingung kayak gitu. Ngajarinnya kapan nggak inget kata ibunya. Seperti itu, Bu. Jadi kita memang harus tahu historinya lebih dalam lagi, baru kita tahu anaknya kurangnya di mana dan intervensinya seperti apa. Karena manusia ini unik ya, nggak ada yang sama. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngasih ini diginiin aja kayak gitu, nggak bisa seperti itu. Oke, baik. Untuk Bundanya Arsyad, nanti mungkin saya akan minta videonya Arsyad ya. Iya, boleh. Saya juga lupa-lupa inget nih Arsyad tuh yang mana ya. Nanti kita observasi ya. Banyak nih Bu Indah muridnya. Iya ini, nih. Algiba banyak muridnya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita step selanjutnya itu ini ada Bundanya Kiki. Ada beberapa step yang dilewati saat kecil, tidak tengkurap, tidak merangkak, masih perlukah dilakukan? Usianya sekarang sudah 10 tahun. Apa pengaruhnya? Ini berarti tahapan yang terlewati ya? Iya, kalau misalnya tahapan yang terlewat itu di usia 10 tahun, itu dilihat lagi apa yang menghambatnya. Misalnya dia nggak tengkurap, terus juga nggak merangkak, itu bisa jadi berefek ke koordinasi kanan kirinya bermasalah. Misalnya dia kayak tangan posisi berdiri, tangan kanan pegang lutut kiri kayak gitu, atau tangan kiri pegang lutut kanan, itu kan pada akhirnya bisa berefek ke situ. Nah, bisa dilatih dari suara saya mantul. Itu ya, halo Bu Fadia. Ini mantul dari mana ya? Mungkin Ibu Suci bisa di-mute dulu. Iya, Bunda Kiki. Oh iya. Iya. Nah, bisa latihan koordinasi kanan kiri. Jadi kayak yang tadi misalnya pas berdiri tangan kanan, atau pas tidur bisa tangan kanan pegang kaki kiri, lutut kiri, tangan kiri pegang lutut kanan. Terus kalau 10 tahun ini kita lihat lagi masih oke nggak kalau dia main merangkak-merangkak gitu kan, atau apa sih itu kayak anak kecil banget misalnya gitu. Tapi bisa kita modif kayak misalnya halang rintang kayak di outbound gitu kan, itu ada dia harus masuk ke terowongan, itu dia harus merangkak seperti itu masih bisa. Tapi kalau misalnya tengkurap gitu kan, main di posisi tengkurap mungkin 10 tahun udah nggak ini lagi ya, udah nggak dia banget lagi gitu. Atau bisa dimodif kayak tadi main halang rintang dia harus merayap seperti itu. Atau kayak di sekolah biasanya kan ada ya Bu Indah, merayap di rumput, terus di atasnya dikasih tali-tali, kayak gitu. Mungkin bisa, tapi aktivitas lainnya ya tadi itu koordinasi kanan kiri tubuhnya. Gimana Dida? Ya, jadi misalnya brain gym ya Bu Fadia, gerakan silang. Iya, itu betul. bisa banyak gerakan silang. Jadi misalnya dia tidak tengkurap, tidak merangkak, tahu-tahu langsung bisa jalan gitu ya. Belum berarti dia akan menjadi hambatan di usianya yang sekolah gitu. Jadi jangan dibolak-balik, bukan berarti yang keskip nanti bakal masalah, tapi biasanya yang kalau ada masalah di usia sekolahnya, kalau kita ngurutin mundur lagi biasanya ada yang keskip seperti itu.
atau ada yang belum terpenuhi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada masalah di usia 10 tahun ini, oke, kita bisa bilang ada pengaruh dari tidak tengkurap dan tidak merangkaknya. Jadi kemudian di usia 10 tahun ini kita perlu menambah stimulasi bergerak, misalnya boleh juga sih kalau misalnya anaknya masih mau ya diajakin merangkak sama temennya, dibikinin track gitu ya, dibikinin track yang memaksa dia untuk merangkak, yang di outbound itu, jadi dipindahin ke rumah gitu ya. Ya Terus dibuat seperti permainan mungkin ya. Iya. iya, jadi memang uh, anak-anak ini memang usianya bermain, jadi bermain sambil belajar kalau bisa. Jangan dibalik, belajar sambil bermain, nanti anaknya malah nggak paham. Oh, ini lagi belajar tapi main-main gitu kan. Tapi ini bermain sambil belajar seperti itu. Iya. Yang Jadi bisa betul juga dengan bermain sambil belajar. betul, bermain sambil belajar. Jadi bisa dimasukin pelajaran-pelajarannya ke permainannya seperti itu. Terus memang mungkin kalau 10 tahun lebih banyak memanjat mungkin ya, memanjat ke samping. Jadi dia memanjat tapi nggak selalu ke atas, tapi bisa ke samping, ke kanan, ke kiri seperti itu. Terus merangkak, ya merangkak juga banyak modifikasinya, nggak cuma lututnya sama tangannya yang numpu, tapi bisa juga kaki sama tangan. Itu berat banget sih memang. Terus ya pokoknya nanti disesuaikan lagi sama anaknya seperti itu. Untuk yang terakhir itu kaki sama tangan yang menumpu itu gerakan apa? Beruang ya? Bear walk ya? Bear walk, oh iya. Iya benar. Ya. Oke. Benar. Ya, benar. selanjutnya ada dari ibunya Dilan. Apa ada terapi atau kegiatan untuk anak 7 tahun yang dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengontrol emosi dan menghadapi rasa kecewa tanpa emosi yang berlebihan? Nah, jadi Dilan ini gini Bu, yang saya tahu ceritanya ketika ada sesuatu misalnya dia dicakar kucing, nah itu tuh marah banget dicakarnya. Dengan dicakar kucing tuh marahnya tuh benar-benar apa? Terlalu gitu, emosinya berlebihan. Seperti itu. Padahal kan kalau kita lihat, oh dicakar kucing ya udah sih, habis itu obatin gitu kan, nggak perlu berlebihan emosinya. Nah, ini mungkin bundanya bingung nih gimana mengontrol emosi ketika Dilannya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ketika emosi lama gitu ya Bu ya? Iya. Itu ini banget histeris lah gitu pokoknya. Jadi bisa kalau emosi itu misalkan kayak tadi ya, dilihat lagi kan, Dilan ini kenapa usia berapa 7 tahun. Ini kan harusnya dia seenggaknya sudah bisa mengontrol emosi ya. Balik lagi yang dilihat segitiganya ya. Di luar dari segitiga itu, kita lihat Dilan tuh udah paham belum sih emosi. Jadi kayak dia teriak-teriak, dia marah itu kenapa? Oh karena sakit. Kan misalnya dia dicakar kucing, sakit, jadinya dia marah-marah. Atau misalnya dia kecewa kayak misalnya dia berharapnya diajak ayah atau ibunya pergi jalan-jalan hari Sabtu misalnya, ternyata nggak diajak, terus dia kecewa. Jadi sebelum anak bisa regulasi atau kontrol emosi, dia harus sudah tahu dulu nih dirinya tuh kenapa, maksudnya apa emosi yang sedang dia rasain, kayak gitu. Ada yang memudahkan, biasa banyak strategi-strategi gitu ya Bu. Ada namanya zona regulasi, jadi kayak ada warna biru itu dia jadi kayak ada tabel-tabel emosi. Warna biru itu artinya dia kayak ngantuk atau misalnya tidak bersemangat, lemes gitu. Nah, capek. Kalau di hijau itu ada yang siap sekolah, siap bermain, siap belajar, seperti itu. Kalau kuning ini udah mulai nggak senang, kecewa, sedih gitu. Nah, kalau yang merah ini marah, mukul-mukul, lempar-lempar barang, gigit, kayak gitu. Nah, jadi sebelum dia emosi, maksudnya ya karena kalau kita emosi, apalagi anak-anak ya, itu kan kadang nggak bisa nalar, maksudnya nggak bisa mikir jernih, ini aku harus apa, lagi emosi nih harus apa gitu. Asal aja yang keluar, yang dirasain kan. Nah, jadi sebelum dia emosi, misalnya lagi enak gitu, ajakin kenalan sama emosi. Lebih gampang misalnya pakai gambar-gambar kayak gitu. Atau kalau dia udah paham tentang melihat gestur muka, sedih tuh mulutnya cemberut, senang tuh mulutnya senyum, kayak gitu-gitu bisa. Jadi Iya, kenalin sudah paham Mbak Fadia. Oh sudah paham. Sudah paham emosi, iya.
Nah, kalau sudah paham, misalnya, ini reguler, Bu. Anak inklusi. Oke. Nah, lagi yang tadi misalnya dia sudah paham ya, terus berarti Sudah paham. balik lagi ke bagaimana tentang dia saat dia marah itu dia harus apa sih? Jadi kita bantu bantu dia untuk gimana sih kalau dia marah, misalnya Menyalurkan dia emosinya marah. gitu ya. Misalnya dia marah, oke, kamu boleh marah tapi kayak peluk bantal misalnya. Oke, lagi nggak seneng misalnya, lagi kesel gitu. Oke, kamu masuk ke kamar, misalnya ada pojok tenangnya dia. Oke, kamu boleh tenang di situ nih, dikasih bantal, dikasih beanbag atau yang bantal yang gede gitu, dikasih selimut, itu oke. Untuk jadi kasih kesempatan untuk dia menenangkan. Jadi dia tahu nih kalau dia marah, dia harus apa sih? Kan dia tahu nih, oh saya marah, oke saya harus ke sana misalnya. Terus nanti misalnya udah itu dikit, reda dikit, ibunya nanya, Dilan kenapa gitu. Terus ditanya, Dilan kenapa? Oh, marah ya tadi, atau sakit ya tangannya, misalnya yang pas kecakar kucing gitu. Jadi dia semakin tahu, oh iya aku tuh marah karena aku kecakar kucing, sakit, terus aku udah tenang nih sekarang, yuk kita obatin, misalnya gitu. Jadi kayak bantu anak regulasi emosinya, ngontrol emosinya. Iya, oke. Ya, jadi emosi yang berlebihan juga memang masalah adaptasi ya. Yang tadi kalau kita ajak main anak juga tujuannya untuk bisa fleksibel dan dinamis seperti itu. Jadi kalau misalnya anak emosinya berlebihan berarti dia masalah adaptasinya juga mungkin kurang optimal. Bisa kita lihat lagi nanti, kita observasi lebih lanjut lagi bagaimana motoriknya, bagaimana sensoriknya, apakah dia sudah bisa beradaptasi dengan cepat juga atau belum. Bisa jadi dari sana juga seperti itu. Oke, baik. List lagi ya observasi ya, Bu Dida. Jadi kita boleh. Oke, selanjutnya ini bundanya Hafiz kelas 4. Sejak usia 2,5 tahun saat saya pertama kali aware Hafiz, ini ada masalah tumbuh kembangnya. Saat itu juga langsung saya bawa ke dokter tumbuh kembang dan terapi sampai usia 7 tahun. Apakah untuk mendukung tumbuh kembangnya, terutama dalam hal pemahaman yang otomatis related dengan akademiknya, perlu diterapi lagi, walaupun di sekolah sudah difasilitasi dengan kelas center. Nah, Hafiz ini anak inklusi yang saat ini sedang kami tangani, Bu Dida. Oh iya, Bu. Ya, jadi kalau kita merujuk pada kemampuannya Hafiz, itu masih di usia 6 tahun dan itu belum lengkap. Oh, baik. Ya, seperti itu. Nah, masalahnya saat ini sudah kelas 4. Nah, sudah kelas 4 itu otomatis pembelajaran di kelas itu semakin tinggi kan tuntutan akademiknya. Yeah. Nah, Hafiz ini bermasalah dengan pemahaman. Jadi ketika belajar kita harus menyederhanakan instruksi. Gitu. Jadi semua pembelajaran sampai sekarang masih kita bantu, kita sederhanakan agar Hafiznya lebih paham. Gitu, Bu Dida. Oh, baik. Oke. Jadi masalahnya comprehension gitu ya, Bu Indah? Iya. Tentang, jadi instruksi yang rumit dia belum bisa, mungkin ya, terus ibunya nanya apakah perlu terapi lagi. Sebenarnya kalau terapi ini dengan anak-anak inklusi, ya dia sudah terapi, dia sudah sekolah, dan perlu dibantu di rumah ya Bu Indah. Karena memang perkembangannya kayak tadi, kita menumbuhkan bikin jalan tol di otak, kita nggak mau berhenti dulu nih sebelum si kemampuan itu terbentuk dengan baik. Jadi terus di terapi iya, di Bu Indah iya, sama di rumah. Nah, tentang comprehension ini, balik lagi, intinya semuanya itu dibalikin ke bawahnya tadi Bu Indah, terutama sensorinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, maksudnya aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung si sensorinya itu, terkait sensorinya sama koordinasi kanan kirinya. Karena dengan terbentuknya kanan kiri yang baik, jadi kan di otak itu ada jembatan, ada tengah-tengahnya namanya corpus callosum. Kalau itu terus diberikan stimulasi, jadi terus bersilangan, itu akan menebal dan jadinya saat diberi input dia lebih cepat merespon seperti itu. Nah, kalau masalah dia comprehension tadi, kita lihat lagi bagaimana atensinya.
Karena saat dikasih instruksi yang rumit itu kan berarti butuh atensi yang lebih. Atensinya sudah cukup, sudah oke atau belum gitu. Terus kalau misalnya memang dia butuh lebih disederhanakan lagi, ini maaf diagnosanya ada Bu Indah? Menurut bundanya diagnosanya PDD-NOS. Mungkin ya memang kita lihat jika setelah diberikan latihan-latihan seperti itu ternyata anak belum bisa, ya sudah berarti cara kita memberikan instruksi misalnya dengan menyederhanakan atau dikasih gambar. Jadi kayak misalnya habis ini baca buku apa ya? Dia menulis, setelah menulis dikumpulin di depan atau dikasih ke guru. Jadi kayak dikasih step-step dari gambarnya gitu. Karena kalau dikasih verbal panjang gitu kan dia nggak ngerti. Oke, dikasih gambar-gambar intinya, misalnya ngerjain tugas, terus kasih ke Ibu Indah, terus simpan pensil di tas, kayak gitu-gitu Bu. Oke, kalau untuk instruksi yang seperti tadi, Hafiz udah cukup paham sebenarnya Bu Dida. Jadi tidak perlu social story ya kalau pakai visual itu ya. Iya. Nah, jadi memang yang lebih belum paham kepada tuh akademik. Misalnya kayak yang mana ya? Misalnya kayak penjumlahan. Oke. Penjumlahan itu kan suka ada soal cerita. Nah, itu yang agak sulit. Oke. Jadi jadi di breakdown lagi ini lebih disederhanakan ya cara penyampaiannya. Nah, betul. dengan menyederhanakan itu break lagi dia kenal udah paham konsepnya belum, kayak konsep penambahan gitu ya Bu. Pengurangan itu artinya apa? Maksudnya kayak kalau penambahan berarti nambah banyak, pengurangan tambah sedikit, berkurang, atau sama yang mungkin perkalian ya Bu, dia udah belajar perkalian ya umur kelas 4. Saat ini sedang diajarkan, kalau di kelasnya ya, tapi kalau untuk program PPI-nya dia masih di penjumlahan dengan menyimpan. Nah ini agak bingung nih, penjumlahan dengan menyimpan itu harus taruh ke atas, terus yang atas harus ditambahin lagi nih 3 kali gitu kan ya? Iya, kayak gitu. Itu yang bikin agak bingung. Nggak apa-apa disederhanakan dulu. Yang penting tapi kita cari kejar pemahaman konsepnya. Kalau dia udah tahu konsepnya, nanti dia saat dikasih pengurangan atau perkalian nantinya, jadi yang si penambahannya ini tetap ada. Karena ada juga pengalaman si anak, saya juga punya anak, dia tuh ini ya ASD juga, dia bisa penambahan tapi terus pas masuk pengurangan dia lupa penambahannya. Balik lagi penambahan, pengurangnya lupa. Akhirnya kita balik lagi ke ngajarin konsepnya seperti itu. Oke, jadi kita matangkan dulu di konsepnya mungkin ya. Nggak apa-apa walaupun disederhanakan dengan cara instruksinya disederhanakan nggak apa-apa. Ya, kalau untuk bahasa yaitu instruksinya harus kita sederhanakan dan kalau untuk kemampuan akademik matematikanya sama konsepnya yang dimatangkan gitu ya Bu. Iya. Iya, jadi meskipun sekarang sudah 9 tahun ya, tetap kita berangkat dari kemampuan anak. Jadi kita memberikannya, jadi kayak gini misalnya anak masih SD tapi kita kasih pelajaran SMA pasti pusing gitu ya. Jadi kita tetap berangkat dari kemampuan anaknya seperti itu. Jadi kita sesuaikan materinya gitu ya Bu Dida. Iya. Nanti mungkin Ayah Bunda untuk anak-anak inklusi insya Allah nanti akan ada observasi dengan Bu Dida untuk lanjutan programnya ya. Iya, jika berkenan mungkin ya sama Bu Hadi. Ya. Jika berkenan hubungi ke admin kita yang di nomor tadi Bu, boleh. Iya, boleh. Oke, baik. Nah, ini juga sama ada pertanyaan dari Bundanya Arya. Bundanya Arya juga anak inklusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, saya orang tuanya Arya, kondisinya CP, PR sebagai orang tua masih cukup banyak untuk menuntaskan motorik Arya. Mohon saran, apakah harus dari bawah dulu dibenahi atau seperti pemateri sampaikan, bisa dari segala sisi untuk mengejar masa emas anak di usia SD ini. Mungkin saya juga saran kepada pihak sekolah untuk dilakukan kembali assessment untuk mengetahui posisi anak inklusi algebra perkembangannya sudah sampai usia berapa, seperti pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Oke, baik untuk Bundanya Arya. Jadi saat ini Arya itu sempat diobservasi dengan fisioterapis, Bu Dida. Iya. Ya, tapi karena sekarang masa pandemi, kami tidak mungkin
mengundang fisioterapis ke sekolah. Jadi mungkin nanti asesmennya akan dilakukan online ya Bu Dida. Oh ya, baik. Gitu. Nah, kalau dari record saya sendiri, saya sudah punya record. Kalau Arya itu sekarang untuk perkembangan motoriknya sudah di usia 3-4 tahun kalau tidak salah untuk perkembangan bahasa, dan yang lainnya itu masih di bawah usianya. Sekarang Arya kelas 3. Kelas 3. Baik. Ya, kelas 3. Tapi untuk kemampuan 8 tahun ya? Itu ya kemampuan di growchartnya itu masih di bawah umur 5 tahun, 3-4 tahun kalau tidak salah. Itu jadi di sini apakah harus dibenahi dari bawah dulu? Nah, yang kami lakukan adalah membenahi Arya dari bawahnya dulu, Bu Dida. Iya, baik. Gitu. Tetapi semua berkorelasi, artinya kami tidak hanya membenahi motoriknya aja, tapi pre-akademisnya pun kami kenalkan. Dan formulanya ya, kita bicara formula aja ya. Untuk Arya ini programnya 60% kami lebih banyak motorik. 40%-nya lagi baru kemampuan yang lain, Bu Dida. Apakah yang sudah kami lakukan tepat? Untuk 60 dan 40% ya? Ya. Jadi motoriknya di 60%. Iya. Banyaknya di motorik. Kalau pada anak CP, cerebral palsy memang banyak yang bermasalah dalam motorik kasarnya ya. Jadi menurut saya oke-oke aja Bu, 60%. Dilihat lagi ya motorik kasarnya itu keterlambatannya atau masalahnya seberapa banyak. Terus kalau misalnya mungkin butuh 70% gitu motorik kasarnya, itu nggak apa-apa, karena kalau untuk akademisnya yang kemampuan lain selain motorik kasar itu kan 40% ya. Karena itu dilihat lagi juga kemampuan anak untuk nangkep, kayak tadi di Ibu bilang usia biologisnya berapa. Nah, itu disesuaikan sama itu. Anak itu misalnya belum bisa kata-kata, belum bisa belajar kata, ya sudah jangan dulu gitu. Mungkin baru tertarik dan baru kenal angka 1 sampai 10, ya sudah misalnya latihan gerak sambil mencocokkan atau sortir angka kayak gitu-gitu, Bu. Atau garis, misalnya dia bikin garis kalau dia sudah tertarik, atau main Play-Doh yang mencocokkan ke garis. Jadi Play-Doh-nya digulung-gulung, ada di kertasnya ada gambar garis, ya taruh situ. Gitu, garis horizontal, vertikal, diagonal, kayak gitu-gitu, Bu. Gak apa-apa sih segitu presentasenya. Ya, oke. Nanti kita lihat lagi ya, ini karena seharusnya Arya itu kalau ada terapi, ada intervensi terapi, biasanya Arya ada masas juga, Bu. Oh iya, karena ada kekakuan sendi ya, jadi mungkin karena, ya. Jadi karena sekarang pandemi, kami nggak berani langsung kontak fisik dengan Arya. Iya, benar. Mungkin nanti Bu Dida bisa lihat ya. Iya. Nanti bisa langsung observasi aja sama Bu Dida. Oke, ini Ayah Bunda mohon maaf. Kita close dulu pertanyaannya ya, karena ternyata sudah jam 11 lewat. Kita lanjutkan 2 pertanyaan lagi, Bu Dida, Bu Fadia. Boleh. Iya, oke. Oke ya, setelah ini selesai ya, karena sudah jam 11 lewat. Iya. Ya, dari Ibu Susi, anak saya hingga saat ini belum bisa membaca, namun telah mengenal huruf. Ketika menulis belum bisa mengukur besar kecil huruf dan spasi, namun ketika diajak belajar sangat susah sekali. Mohon tipsnya. Ini bundanya Kenzi, kelas 2 TNBTS. Wah, ini berarti calon kita observasi juga ya, Bu Dida? Iya, betul. Ini ya, karena saya juga atau... belum tahu nih Kenzi seperti apa ininya profilnya. Enggak, Kenzi enggak anak inklusi tapi anak reguler. Oh, reguler. Iya, anak reguler. Ya, jadi banyak sekali yang perlu kita gali ya. Bundanya Kenzi. Iya, karena ini nggak bisa langsung tiba-tiba ngasih tips ya kalau belum lihat profil anaknya. Ya, dan memang meskipun sudah diintervensi di sekolah, baiknya di rumah juga diintervensi gitu ya. Dan mungkin karena kita nggak tahu, jadi kita belum bisa ngasih tips. Ya, sebetulnya membaca itu anak-anak banyak tahapannya ya, Bu Dida dan Bu Fadia, nggak bisa langsung ujuk-ujuk
membaca langsung lancar gitu ya. Iya, betul. Ya. Ada tahapan-tahapannya, mereka harus senang dulu sama buku gitu kan, udah senang sama Iya, buku, tertarik melihat buku, baru bisa kita ajak untuk membaca. betul. Mungkin itu dulu jawabannya ya Bunda Kenzi. Mohon maaf kalau kurang memuaskan, nanti kita observasi Kenzinya. Dari Bunda Anyanya lagi nih, Bunda Anya. Jika anak kemampuan imajinasinya di atas rata-rata, membayangkan ada dreamland, tapi kemampuan belajarnya kurang optimal. Stimulusnya apa ya, Bu? Misal, menyalin tulisan masih sering salah ambil 2, yang diambil 1. Wah, ini sama nih, Anya juga aku belum lihat nih seperti apa anaknya. Iya, itu masuk pemahaman ya. Jadi kan Ya, ada stimulus yang instruksi. bisa dilakukan. Si instruksi kan instruksi bertingkat ya, berarti ambil tisu 2, misalnya tisunya jauh, dia harus jalan ke tisu, terus ambil tisunya berapa nih? Oh 2. Jadi dia ada pikiran ambil tisu, terus ambil tisunya 2 gitu. Instruksi bertingkat. Coba latih instruksi tunggal dulu, dia paham apa enggak. Terus juga misalnya dia bilang kemampuan belajar kurang optimal. Ya karena dia masih senangnya Ya, karena main kurang kayak fokus tadi, Bu. senengnya main, jadi coba ajak, ya udah banyak aktivitas fisik dulu aja kayak gitu. Ya, tadi Bundanya Anya tanya tentang apa, ternyata ini siapanya ya, Anyanya atau siapanya ya? Karena kurang fokus juga. Jadi pengaruh ya antara tidak paham instruksi dengan tidak fokus. Iya. Ya, Bu Fadia. Iya. Apakah itu ini bersinggungan, tidak fokus jadi tidak paham instruksi juga? Iya. Entah tentang apa tidak fokus tadi. Tadi bertanya di atas. Iya betul, ya. Yang berhubungan sama yang kurang fokus tadi. Nah, ya itu juga bisa. Jadi kan dia kurang fokus, balik lagi ke segitiga tadi, attention center function. Dia misalnya ibunya mau anak fokus ke instruksi dari ibu. Nah, untuk membangun itu dilihat dulu anak, kita kasih, kan dia masih senang kayak membayangkan di dreamland gitu, masih senang imajinasi lah ya. Oke, kita ajak dia berimajinasi tapi sambil bergerak. Nah, bergerak nanti sembari dia main, kan senang tuh biasanya anak main. Nah, anak juga kontribusi mainnya tuh maunya pakai objeknya apa, terus kayak misalnya halang rintangnya apa aja kayak gitu. Nah, sambil ibu ngasih instruksi di situ, misalnya instruksi 1, ambil yang warna merah gitu, atau ambil terus kasih ke mama kayak gitu. Nah, itu latih buat itu dulu, pelan-pelan itu melatih fokus dia. Sama kalau latihan main halang rintang kayak outbound gitu kan banyak step ya. Jadi dia bisa fokus nggak untuk ikutin instruksi. Oh, kalau di jalanan yang ini harus meniti loh. Oh, kalau di depan harus lompat. Oh, kalau di depannya lagi harus jalan zigzag kayak gitu. Dia bisa fokus nggak? Jadi kayak working memory-nya jalan nggak? Sembari dia aktivitas, sembari dia mengingat ini aktivitasnya harus ngapain ya? Ini aku disuruh ngambil apa ya tadi, kayak gitu, Bu. Jadi membangun fokus dari si aktivitas fisik itu atau yang disukai anak. Kita masuk dulu ke apa yang disukai anak kayak gitu. Oke, baik. Berarti ini untuk ayah bunda yang merasa ada hambatan anak-anaknya dalam belajar, nanti boleh hubungi ke saya untuk ke tim inklusi biar nanti bisa kita follow up ya, Bu Fadia dan Bu Dida, kelanjutannya seperti apa. Karena kita nggak bisa ngasih tips yang 1-2 tips lalu selesai gitu ya. Iya. Butuh satu program yang tersinkron ya, semuanya, dan harus dijalani dengan konsisten. Karena kalau sekali saja dilakukan stimulasi itu, wah itu sih jadi percuma ya programnya ya, Bu Dida. Iya benar. Betul, harus secara menyeluruh juga. Iya, secara menyeluruh dan dilakukannya harus konsisten. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari Bu Fadia? Evaluasi bagaimana? Kesimpulan ya, mungkin bisa kita lihat bilang kesimpulan. Jadi untuk
yang tadi, mungkin juga orang tua dan ayah bunda, guru-guru juga familiar dengan pyramid of learning tadi. Balik lagi, jika anak ada masalah apa, kayak dilihat dulu bawahnya. Ini sebenarnya dia ada pengaruh. Jadi kayak yang Dida bilang tadi, nggak semua masalah di kayak tadi dia nggak merangkak itu pada akhirnya membuat masalah. Tapi kalau ada masalah, coba di breakdown lagi bawahnya, diidentifikasi bawahnya ada yang kurang nggak? Oh, kalau ada yang kurang berarti bisa jadi karena itu. Jadi dilihat lagi komponen-komponen yang ada di segitiganya itu. Terus jadi jangan buru-buru sebelum ke academic learning, jangan buru-buru ke sana. Kita lihat dulu aktivitas fisiknya gimana, sensorinya gimana, terus perbanyak aktivitas fisik gitu aja sih Bu Indah. Tapi aktivitas fisik yang terstruktur dan mendukung academic learning-nya. Iya betul. Jadi harus yang tepat ya, nggak tiba-tiba main-main aja gitu ya, Bu. Iya benar. Oke, Ayah Bunda, nanti saya akan share link evaluasi ya. Evaluasi untuk curhat ke Visio. Oh iya. Iya, coba tolong Bu Fadia jelaskan. Jadi ayah bunda kita di sini dari Curhat ke Visio mau ngirimin link evaluasi untuk acara ini. Nah, setelah dikirimkan linknya, baru kita akan mengirimkan materi dan videonya ya, Bapak Ibu ya. Iya. Oke, Mana baik. tunggu. Saya akan Yes, di-share ada. Bu linknya. Mungkin jika ada yang ingin lanjut observasi bisa melalui Ibu Indah. Nanti Ya, akan nanti kita saya list ya, cek Bu Dida. Iya. Baik. Ya, nanti saya akan share-nya mungkin ke grup kelas masing-masing ya, Bu Dida dan Bu Fadia. Baik. Iya, evaluasinya sudah Ya, dikirim, Bu? ada yang kemarin Bu Fadia kirim ke saya kan? Ya. Evaluasinya, ya, gitu. Ya, baik ya Bunda, tidak terasa sudah jam 11:14, pasti sudah pegel-pegel, ada yang mulai lapar mungkin, ada yang mulai haus. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bu Fadia dan Bu Dida memberikan ilmunya ya. Masya Allah, hari ini begitu banyak ilmu. Semoga berkah ilmunya Bu Fadia dan Bu Dida. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih pada ayah bunda, guru-guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya tutup webinar hari ini dengan baca istighfar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Majelis Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Indah dan Ayah Bunda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Ya, mohon maaf atas salah-salah kata. Ya, makasih Mbak. Terima kasih. Ya, mohon maaf banyak gangguan di awal ya ini gurunya. Ya, Ibu. Tidak sehat-sehat ya. Iya, amin. Semoga saya dan keluarga cepat sehat. Ya, amin Bunda. Ya, saya tutup ya. Iya. Kumaha ieu nutupna? Di lift, Bu.